Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya ada Buka, tadi pun juga sempat kita bahas, supportnya di 450, resistennya ada di 640 pemirsa. Kemudian BSDE juga direkomendasikan buy, supportnya di 1000, resistennya di 1200. Friend tampaknya juga direkomendasikan, supportnya di 85, resistennya di 100. Sementara BRMS juga direkomendasikan, supportnya di 110 dan resistennya ada di 127. Rekomendasinya juga buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan kembali, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Kris, untuk Buka tadi sudah kita bahas dan juga kita singgung dan bahas lebih detail. Bagaimana dengan BSDE, Friend, dan juga BRMS? Buy untuk ketiga saham ini, pertimbangannya, Pak Kris? Ya, untuk BSD sendiri ya, sektor properti kita melihat ini sektor properti masih cenderung di harga yang bawah ya, karena kemarin memang adanya virus Omicron dan PSBB yang diterapkan juga menyebabkan orang-orang menahan diri untuk membeli properti. Tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja BSDE di tahun 2021 itu sebenarnya merupakan hasil kinerja yang cukup baik ya, penjualan propertinya justru meningkat dibandingkan 2021 dan cukup masif seperti itu. Tetapi itu belum tercermin dari kenaikan harga sahamnya. Nah, kita melihat mungkin BSDE ini masih cukup menarik untuk bisa diakumulasi. Di harga sekarang pun kita lihat BSDE sendiri sudah mulai adanya kelihatan peningkatan dan tidak turun membuat new low lagi, walaupun kita lihat ada isu dari virus yang menyebar, PSBB yang ditetapkan kemarin sempat hampir mau dinaikkan waktu menjelang Nataru. Jadinya saya melihat sektor properti terutama BSDE cukup menarik seperti itu. Itu untuk BSDE. Bagaimana dengan Friend dan juga BRMS? Saham-saham small cap ini menarik juga, lebih ke arah trading sepertinya. Untuk Friend sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kinerja ya, di mana 5 tahun belakangan Friend ini terus mengalami laporan keuangan yang merugi ya. Dan di tahun 2021 kemarin kita melihat sudah mulai ada perbaikan dari sisi kinerja, operating cash flow-nya juga sudah mulai profit, ditambah juga ruginya sudah mulai mengecil. Kita mengharapkan di tahun 2021 ini ditambah dengan sektor teknologi yang cukup hype, beberapa perusahaan juga sudah mulai mengarah ke teknologi dan telekomunikasi sudah cukup diperlukan dengan jaringan 5G yang akan masuk. Nah, ini juga saya melihat Friend masih cukup menarik ya, dikarenakan turnover company yang perusahaannya sudah bertahun-tahun merugi, sekarang apalagi di tahun 2022 nanti jika sudah mulai mencetak keuntungan, menurut saya Friend cukup menarik untuk diperhatikan. Baik, terakhir ada BRMS, Pak Kris. Ya, untuk BRMS dengan baru hari ini selesai derai isunya, kita melihat BRMS cukup menarik karena proyek-proyeknya yang dipunyai BRMS juga akan mulai berjalan sebenarnya dari akhir tahun kemarin dan akan diteruskan sampai ke tahun-tahun ke depan gitu ya. Ditambah juga tadi isu dari merger and acquisition yang terjadi di 2021 yang terhadap bank-bank digital, lalu ada beberapa perusahaan. Nah, terdapat juga isu Salim akan masuk ke BRMS. Yeah. Ya. Jadi ini juga yang menyebabkan ya kita melihat BRMS sebenarnya mungkin akan cukup menarik karena beberapa investor-investor besar mungkin melihat BRMS proyeknya cukup menarik, ditambah dengan mineral di tahun 2022 ini dengan efek nanti nikelnya naik, mobil listriknya akan naik, terus juga program ESG itu juga tentu akan cukup menarik untuk diperhatikan BRMS ini. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Buka, kemudian BSDE, Friend, BRMS direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Kris, kita akan coba bahas satu persatu. Kita ke perbankan recap terlebih dahulu, BBCA. Kebetulan ada beberapa penanya nih Pak, menanyakan saham ini. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Abdul, ini dari Kalimantan Barat, mau tanya BBCA jangka
jangka pendek dan pergerakannya bagaimana. Tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Kemudian kita ke Medan, ada Bapak Tarigan, analisis BBCA, support dan resistennya. Sudah ambil posisi di 7.500 Pak Kris. Oke. Ya, kalau kita lihat sebenarnya BBCA secara jangka menengah ya sebenarnya ini berada pada fase sideways ya, karena ya ISG juga mengalami fase sideways. Jadi selama fase sideways ini sementara kemungkinan kita melihat area support kuat BCA itu di area 7275 ya. Selama BCA berada di area 7275 mungkin karena fasenya sideways bisa tektok dulu, sell dulu di resistance di area 7500, nampung lagi di area 7275 atau 7300. Jadi sementara bermain pada area itu sampai nanti jika break new high atau break new low baru ditentukan apakah akan cenderung lebih hold untuk naik lagi lebih tinggi atau break supportnya ke bawah untuk mengalami penurunan seperti itu. Bapak Tarigan di Medan, Pak Kris, ini sudah ambil posisi di 7.500 Pak. Penutupan hari ini 7.400. Masih nyangkut ini meskipun level tertinggi hari ini di 7.450 untuk BBCA. Ya, sebenarnya BCA tadi ya, dia dalam jangka pendek ini masih bolak-balik di area 7.300 sampai 7.500. So, mungkin yang 7.500-nya mungkin untuk di medium terms atau ke long terms-nya mungkin bisa di hold untuk BCA masih cukup baik. Tetapi kalau proyeksinya ke short term, ya mungkin bisa average di 7.300, nanti di 75, sell dulu sambil menunggu saham BCA-nya naik, seperti itu. Jawaban untuk Pak Abdul di Kalbar dan juga Bapak Tarigan yang ada di Medan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ke Bank Digital lagi ini. Kita akan coba sapa Bapak Victor Natali dari Malang. BBYB penutupan di 2510. Untuk selanjutnya apakah ada penurunan lagi? Tapi di hold dulu. Pak Kris sudah ada pelapornya masuk. Kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Sore, dengan Bapak Budi di Lombok. Baik, Pak Budi di Lombok. Sudah ada Pak Kris Pak di sini. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya. Pertama BGTG tadi entry di 230 apakah bisa mantul atau ada penurunan lagi? Di level berapa Pak Budi, bisa diulang Pak? Di 230 tadi. Oke, baik. Yang kedua DGIK itu potensi ke depan bagaimana? Nah, ini kan hari naik lumayan nih DGIK. Sudah ambil posisi atau belum Pak untuk DGIK? Sudah. Di level berapa Pak Budi? Di 105. Oke, baik. Ya, makasih. Itu saja ya Pak? Ya, makasih. Terima kasih Pak Budi yang ada di Lombok, BGTG 230 dan The Geek di 105 ini. Tapi Pak Budi minta bersabar, kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Victor Natali yang ada di Malang ini. BBYB penutupan 2510 ini Pak Kris. Selanjutnya apa ada penurunan lagi, potensinya seperti apa ke depannya Pak? Ya, kalau kita lihat BBYB sebenarnya secara short term ini sudah mulai patah ya tren short termnya. Karena low kemarin harusnya di area 2570 tidak boleh ditembus dan hari ini ternyata close di 2510. Jadi menurut saya mungkin BBYB karena kenaikan yang kemarin cukup signifikan mungkin bisa take profit terlebih dahulu ya. Kalaupun ingin masuk mungkin nanti nunggu di area 2200 sampai 2100-nya ya. Tampaknya Pak Victor ini ambil posisi di 2510 level penutupan hari ini nih Pak. Oke, ya menurut saya mumpung masih belum turun terlalu dalam bisa keluar terlebih dahulu ya, karena kalau kita lihat ini short term-nya sudah mulai di break ini. Baik, artinya tidak harus masuk kepada saham yang sudah koreksi dalam begitu di penutupan sesi kedua. Ada beberapa aspek lain yang harus diperhatikan begitu Pak Kris? Betul, jadi kita harus lihat juga dari sisi teknikal apakah trennya sudah mulai patah. Terus dari sisi fundamental, ke depannya dengan selesai dari right issue ini akan mau bergerak seperti apa prospek ke depan perusahaannya. Apakah perusahaannya sudah naik waktu right issue-nya sudah berjalan, itu juga perlu diperhatikan.